Iya, selamat datang kembali di channelnya One Stop Football, channel yang berisi seputar tentang Timnas Indonesia. Di video kali ini saya akan membahas mengenai jadwal pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Timnas Indonesia versus Timnas Cina, beserta head-to-head Timnas terbaru dan prediksi line up formasinya. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa ketik like, share, komen, dan subscribe. Dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video update dari kami. Terima kasih. Sebagai informasi tambahan, pemain keturunan Indonesia yang saat ini bermain di Liga Denmark bersama Copenhagen, yaitu Kevin Dix, akan menjadi pemain keturunan selanjutnya yang akan diproses untuk dinaturalisasi oleh PSSI. Kevin Dix sudah terlihat tiba di Jakarta dan akan mengurus dokumen untuk menjadi warga negara Indonesia, maka dapat dipastikan Timnas Indonesia akan segera mendapatkan amunisi tambahannya menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Bagaimana tanggapan kalian mengenai pemain ini? Silahkan kasih komentar kalian di bawah. Berikut ini adalah hasil kualifikasi Piala Dunia 2026 match ketiga antara Timnas Bahrain versus Timnas Indonesia. Harus puas bermain imbang dengan skor akhir 2-2. Iya, berikut ini merupakan klasemen sementara dari grup C di kualifikasi Piala Dunia 2026 round ketiga. Di posisi pertama ada Timnas Jepang dengan koleksi 9 poin. Di posisi kedua ada Timnas Australia dengan koleksi 4 poin. Di posisi ketiga ada Timnas Arab Saudi dengan koleksi 4 poin. Di posisi keempat ada Timnas Bahrain dengan koleksi 4 poin. Di posisi kelima ada Timnas Indonesia dengan koleksi 3 poin. Dan di posisi 6 ada Timnas Cina dengan koleksi 0 poin. Iya, berikut ini merupakan jadwal kualifikasi Piala Dunia 2026 round ketiga. Match keempat hari Selasa tanggal 15 Oktober tahun 2024 akan ada pertandingan antara Timnas Cina versus Timnas Indonesia yang akan tayang pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, live di RCTI dan Vision Plus, dan akan digelar di Stadion King Daoud Football Stadium. Coba prediksikan berapa skor akhir yang didapat antara Timnas Cina versus Timnas Indonesia kali ini. Coba tulis pendapatmu di kolom komentar. Kita doakan sama-sama agar Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Berikut ini merupakan 5 pertandingan terakhir Timnas Cina di semua ajang yang dijalaninya. Yang pertama di pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 yang digelar pada tanggal 6 Juni tahun 2024 antara Timnas Cina versus Timnas Thailand, harus puas bermain imbang dengan skor akhir 1-1. Kemudian di pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 lainnya yang digelar pada tanggal 11 Juni tahun 2024 antara Timnas Korea Selatan versus Timnas Cina, dimenangkan Timnas Korea Selatan dengan skor akhir 1-0. Kemudian di pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 yang digelar pada tanggal 5 September tahun 2024 antara Timnas Jepang versus Timnas Cina, dimenangkan Timnas Jepang dengan skor akhir 7-0. Kemudian di pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 lainnya yang digelar pada tanggal 10 September tahun 2024 antara Timnas Cina versus Timnas Arab Saudi, dimenangkan Timnas Arab Saudi dengan skor akhir 1-2. Kemudian di pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 yang digelar pada tanggal 10 Oktober tahun 2024 antara Timnas Australia versus Timnas Cina, dimenangkan Timnas Australia dengan skor akhir 3-1. Berikut ini merupakan 5 pertandingan terakhir Timnas Indonesia di semua ajang yang dijalaninya. Di pertandingan pertama di kualifikasi Piala Dunia 2026 yang digelar pada tanggal 6 Juni tahun 2024 antara Timnas Indonesia versus Timnas Irak, dimenangkan Timnas Irak dengan skor akhir 0-2. Kemudian di pertandingan kedua di kualifikasi Piala Dunia 2026 yang digelar pada tanggal 11 Juni tahun 2024 antara Timnas Indonesia versus Timnas Filipina, dimenangkan Timnas Indonesia dengan skor akhir 2-0. Kemudian di pertandingan ketiga di kualifikasi Piala Dunia 2026 yang digelar pada tanggal 6 September tahun 2024
antara timnas Arab Saudi versus timnas Indonesia harus puas bermain imbang dengan skor akhir 1-1. Kemudian di pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 lainnya yang digelar pada tanggal 10 September tahun 2024 antara timnas Indonesia versus timnas Australia harus puas bermain imbang dengan skor akhir 0-0. Kemudian di pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 lainnya yang digelar pada tanggal 10 Oktober tahun 2024 antara timnas Bahrain versus timnas Indonesia harus puas bermain imbang dengan skor akhir 2-2. Ya, berikut ini merupakan head-to-head timnas Indonesia versus timnas Cina di semua ajang yang dijalaninya. Yang pertama di pertandingan kualifikasi Piala Dunia yang digelar pada tanggal 13 Mei tahun 2001 antara timnas Cina versus timnas Indonesia, dimenangkan timnas Cina dengan skor akhir 5-1. Kemudian di pertandingan kedua di kualifikasi Piala Dunia yang digelar pada tanggal 27 Mei tahun 2001 antara timnas Indonesia versus timnas Cina, dimenangkan timnas Cina dengan skor akhir 0-2. Kemudian di pertandingan ketiga di kualifikasi Piala Asia yang digelar pada tanggal 21 Juli tahun 2004 antara timnas Cina versus timnas Indonesia, dimenangkan timnas Cina dengan skor akhir 5-0. Kemudian di pertandingan kualifikasi Piala Asia lainnya yang digelar pada tanggal 15 Oktober tahun 2013 antara timnas Indonesia versus timnas Cina harus puas bermain imbang dengan skor akhir 1-1. Kemudian di pertandingan kelima di kualifikasi Piala Asia lainnya yang digelar pada tanggal 15 November tahun 2013 antara timnas Cina versus timnas Indonesia, dimenangkan timnas Cina dengan skor akhir 1-0. Ya, berikut ini merupakan prediksi formasi timnas Indonesia versus Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Pada formasi ini, Sintayong diprediksi akan menggunakan formasi andalannya yaitu formasi 3-4-3. Yang pertama di posisi kiper, timnas Indonesia memiliki 3 kiper. Di antaranya ada Nadeo Argawinata dari Borneo FC, Hernando Ari dari Persebaya Surabaya, dan Martin Paes dari FC Dallas. Pada posisi ini, Sintayong diprediksi akan menggunakan Martin Paes sebagai kiper utama timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya yaitu posisi center back. Timnas Indonesia akan menggunakan 3 center back saat melawan Cina nanti. Pada posisi ini, timnas Indonesia memiliki 5 center back, di antaranya ada Jordi Amat dari Johor Darul Takjim, Jai Ijes dari Venezia FC, Rizky Ridho dari Persija Jakarta, Saine Patinama dari KAS Epen, dan Mesilger dari FC20. Pada posisi ini, Sintayong diprediksi akan menggunakan Jai Ijes, Jordi Amat, dan Mesilger sebagai center back utama timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu wingback kiri. Di posisi ini, timnas Indonesia akan menggunakan pemain yang bisa transisi cepat dari depan ataupun ke belakang. Pada posisi ini, timnas Indonesia memiliki 2 pemain wingback kiri, di antaranya ada Pratama Arhan dari Suwon FC dan Kelvin Verdong dari NEC Nijmegen. Pada posisi ini, Sintayong diprediksi akan menggunakan Kelvin Verdong sebagai wingback kiri utama timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya yaitu posisi wingback kanan. Di posisi ini juga timnas Indonesia akan menggunakan pemain yang bisa transisi cepat dari depan ataupun ke belakang. Pada posisi ini timnas Indonesia memiliki 3 opsi back kanan. Di antaranya ada Sandy Walsh dari KV Mechelen, Wahyu Prasetyo dari Malut United, dan Asnawi Mangku Alam dari Ford FC. Pada posisi ini Sintayong diprediksi akan menggunakan Sandy Walsh sebagai fullback kanan timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya yaitu posisi gelandang atau pemain tengah. Di posisi ini timnas Indonesia akan menggunakan 2 pemain yang bisa mengalirkan bola ke depan sekaligus sebagai penyeimbang di lini tengahnya. Pada posisi ini timnas Indonesia memiliki 5 opsi pemain tengah. Di antaranya ada Ricky Kambuaya dari Dewa United, Nathan Joe dari Swansea City, Egy Maulana Fikri dari Dewa United, Tom Haye dari Almere City, dan Ipar Jenner dari Jong FC Utrecht. Pada posisi ini Sintayong diprediksi
akan menggunakan Nathan Joe dan Tom Haye sebagai gelandang bertahan timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya yaitu posisi winger kiri. Di posisi ini timnas Indonesia akan menggunakan pemain yang kuat dalam penguasaan bola dan punya gerakan tanpa bola yang bagus. Pada posisi ini timnas Indonesia memiliki 3 opsi winger kiri. Di antaranya ada Eliano Reinsder dari FC Zwolle, Ragnar Oratmangun dari FC Dendert, dan Malik Rizaldi dari Persebaya Surabaya. Pada posisi ini Sintayong diprediksi akan menggunakan Malik Rizaldi sebagai winger kiri utama timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya yaitu posisi winger kanan. Pada posisi ini juga timnas Indonesia akan menggunakan pemain yang kuat dalam penguasaan bola dan punya gerakan tanpa bola yang bagus. Pada posisi ini timnas Indonesia memiliki 4 opsi winger kanan. Di antaranya ada Witan Sulaiman dari Persija Jakarta, Marcelino Ferdinand dari Oxford United, Malik Rizaldi dari Persebaya Surabaya, dan Rafael Strijk dari Brisbane Roar. Pada posisi ini Sintayong diprediksi akan menggunakan Rafael Strijk sebagai winger kanan utama timnas Indonesia. Dan yang terakhir untuk pemain depan ataupun striker, di posisi ini timnas Indonesia akan menggunakan pemain yang tajam di lini depannya. Pada posisi ini timnas Indonesia memiliki 4 opsi striker depan. Di antaranya ada Rafael Strijk dari Brisbane Roar, Ragnar Oratmangun dari FC Dendert, Hoki Caraka dari PSS Sleman, dan Dimas Drajat dari Persib Bandung. Pada posisi ini Sintayong diprediksi akan menggunakan Ragnar Oratmangun sebagai striker utama timnas Indonesia. Menurut kalian, apakah timnas Indonesia mampu menang melawan timnas Cina nanti? Silahkan kasih komentar kalian di bawah. Dan formasi apa dan pemain mana yang layak menjadi starter pada laga ini? Coba tulis komentar kalian di bawah ini. Terima kasih, salam olahraga.